Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang terkasih, di dalam kerendahan dan ketulusan hati di hadapan Tuhan, hendaklah kita saat ini bersyukur atas persekutuan kita di bait suci Allah. Topik minggu kita saat ini adalah hidup sebagai keluarga Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa hidup di dalam kesatuan, kedamaian, dan saling mengasihi. Dan jangan lupa bahwa hidup kita sungguh tidak terpisahkan dari Allah, pemilik kita. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita memasuki ibadah kita dengan saat teduh diiringi oleh musik Preludium. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 123 ayat 1 dan ayat 3. Hai saudara, sehari Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai-berai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini, dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baru, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 566 ayat 1.
Kudus, 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 Tuhan hati puji namamu, Kau Maha Kudus. Hukum Tuhan untuk minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini adalah hukum Taurat ke-5 sampai dengan ke-10. Taurat yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Taurat ke-6, jangan membunuh. Taurat yang ke-7, jangan berzina. Taurat ke-8, jangan mencuri. Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Ya Tuhan, Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 688 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dan yang Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 1 dan ayat 2.
yang harus Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan hari ini, yaitu dari Kitab Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 255 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat, dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, untuk semua jemaat yang hadir di tempat saat ini maupun untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah kita secara online di rumah masing-masing. Warta Minggu kita pada hari ini yaitu Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Nama Minggu kita adalah Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Topik Minggu, hidup sebagai keluarga Allah. Tutup altar berwarna hijau. Pelayan ibadah pada hari ini yang melayani ibadah kita, pengkhotbah pendeta resort kita, Pendeta Romeo Sinaga, liturgis Sintua James Sagala, dan pembaca warta calon Sintua Evelinda Sigalingging. Tuhan kiranya memberkati para hambanya yang melayani hari ini. Untuk minggu depan, yang melayani ibadah minggu, pengkhotbah pendeta resort kita, Pendeta Romeo Sinaga, liturgis Sintua James Lee Huta Barat, dan pembaca warta calon Sintua Frendi Pangaribuan. Tuhan kiranya memberkati persiapan para hambanya untuk melayaninya. Ibadah penghiburan atau mamang hulungi. Pada hari ini, setelah ibadah nanti, kita akan melakukan penghiburan kepada keluarga Bapak Alman Sinaga Boru Sidabutar dan juga kepada Inang Sinaga Boru Simangunsong, itu Mama Brian, atas meninggalnya orang tua terkasih kita, Opung Anandro Boru, itu Sintua R Sinaga Boru Panjaitan. Demikianlah diberitahukan kepada kita semua untuk kita boleh mengikutinya bersama nanti. Ulang tahun. Pendeta dan para halado HKBP Resort Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua warga jemaat yang berulang tahun pada periode 26 September sampai dengan 3 Oktober 2021. Pada tanggal 26 September, pemuda kita yaitu Alson Brian Timotius Sinaga. Tanggal 27 September, anak kita Keira Samantha Boru Panjaitan. Tanggal 28 September, Bapak Herbert Pidotua Sitanggang SH Boru Siburian. Tanggal 30 September, pemuda kita Yoel Septian Meha. Dan tanggal 2 Oktober, Inang Victoria Sihombing Boru Simatupang. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Warta keuangan. Laporan keuangan HKBP Diaspora pertanggal 26 September 2021. Jumlah pemasukan uang huria sebesar Rp804.000, pemasukan uang pusat sebesar Rp233.000, dan pemasukan untuk uang PTK sebesar Rp323.000, sehingga total seluruh pemasukan berjumlah Rp1.360.000. Pengeluaran untuk uang huria sebesar Rp2.670.500, sehingga total pengeluaran sejumlah Rp2.670.500. Saldo kita pada tanggal 25 September 2021. Saldo uang huria sebesar Rp60.600.229. Saldo uang pusat sebesar Rp900.000. Saldo uang PTK sebesar Rp24.680.820.
sehingga saldo uang huriah dan uang PTK sebesar Rp92.281.049. Untuk topik minggu kita pada minggu ini, kita terus bawakan di dalam doa kita untuk pandemi virus corona 19 yang belum berlalu, yang masih kita hadapi saat ini. Kita juga berdoa untuk Dr. T.A. Simatupang Boru Tambunan yang saat ini melakukan rawat jalan dan pemulihan di rumah. Untuk orang tua kita, Sintua Nyonya Erma Nurung Boru Sianturi, semoga Tuhan memberi kekuatan dan memberi sukacita bagi orang tua kita. Untuk Bapak S. Hutauruk Boru Sitohang, yaitu Bapak Ivana yang saat ini juga masih menjalani rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Dan juga untuk Bapak Huta Barat Boru Nababan yang saat ini juga sedang menjalani rawat jalan di Bona Pasogit. Demikianlah warta minggu kita pada minggu hari ini. Terpujilah Tuhan kita, Allah Bapanya, Anaknya, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara dan memberkati hidup kita setiap hari. Marilah kita nanti pulang ke rumah masing-masing setelah ibadah ini dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh dengan kasih, Allah Bapa yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami, Allah Bapa yang menyertai kami di setiap langkah kami. Kami sungguh bersyukur ya Allah, 1 minggu telah berlalu kembali Bapa yang boleh kami jalani. Banyak hal yang telah kami lakukan, banyak hal yang telah kami alami ya Bapa. Kami bersyukur padamu ya Allah, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh berkumpul bersama-sama di saat ini Bapa, untuk terus beribadah bersama-sama, bersekutu, memuji-muji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan yang Kau boleh berikan bagi kami, untuk kekuatan ya Bapa, untuk kesehatan, untuk segala hal yang ada di dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersekutu bersama ya Bapa. Biarlah Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami Bapa, biarlah Engkau boleh sungguh-sungguh kami tinggikan, kami permuliakan di dalam ibadah ini Tuhan. Hadirlah Engkau menjamah kami semua Bapa, memperbarui kami, agar sungguh kami boleh hidup di dalam Engkau, dan kasih-Mu yang menjadi kekuatan di setiap langkah-langkah kami. Kami bersyukur ya Allah, untuk ibadah hari ini Bapa, untuk seluruh pelayan-Mu yang mulai melayani di hari ini. Bapa, biarlah Engkau saja yang boleh sempurnakan pelayanan kami Bapa hari ini. Biarlah sungguh pelayanan kami hari ini boleh menjadi kesukaan bagi hati-Mu ya Bapa. Dan juga Bapa, kiranya Engkau yang boleh mempersiapkan para pelayan-pelayan-Mu dan seluruh petugas-petugas Bapa, untuk mereka Engkau boleh persiapkan dan Engkau layakkan untuk melayani Engkau di minggu depan ya Bapa. Biar sungguh Tuhan, kami boleh dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Biarlah juga Tuhan, firman-Mu itu yang menjadi pedoman kami, menjadi pelita di setiap langkah kami. Biarlah firman-Mu yang menuntun hari-hari kami ke depannya Allah. Bapa yang baik, saat ini juga kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua kami terkasih, yaitu Inang Sintua R. Panjaitan. Biar ya Tuhan, Engkau juga yang boleh memberikan penghiburan yang sempurna bagi seluruh keluarga mereka yang ditinggalkan ya Bapa. Dan nanti sebentar setelah ibadah selesai, kami juga ingin menyampaikan rasa duka kami kepada keluarga. Kami ingin memberikan penghiburan ya Bapa. Tapi biarlah ya Bapa, Engkau yang boleh sempurnakan seluruh penghiburan yang kami lakukan nanti Bapa, agar sungguh Roh Kudus-Mu saja yang boleh memberi penghiburan yang sempurna yang daripada Engkau. Bapa yang baik, kami juga terus berdoa Bapa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam periode minggu ini Tuhan.
Biar sungguh Tuhan mereka boleh merasakan berkat-berkat-Mu di dalam pertambahan usia yang Kau boleh berikan Bapa. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka, mereka juga boleh semakin bertambah lagi mengasihi Engkau Bapa. Mereka boleh semakin hidup di dalam Engkau Bapa, semakin menyukakan hati-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa Bapa untuk pemerintahan kami Bapa, pemerintahan negara kami Bapa. Kami rindu Tuhan agar Engkau yang boleh berkati Bapa seluruh pemimpin-pemimpin kami. Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan. Engkau berikan hati yang rindu untuk melakukan kebenaran-Nya Bapa, untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi negara kami Indonesia ini ya Bapa. Biarlah Engkau boleh pakai setiap orang yang Kau boleh tempatkan menjadi pemimpin kami di negara ini Tuhan, untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi negara kami. Bapa kami juga berdoa, biarlah Engkau yang boleh membantu kami, menuntun kami dalam menjalani hari-hari kami Bapa, di dalam negara kami ini Tuhan, khususnya di dalam kondisi pandemi COVID ini Bapa. Biarlah Engkau yang mampukan kami untuk melewatinya, untuk menghadapinya Bapa, dengan pimpinan dan penyertaan daripada-Mu saja ya Bapa. Kami juga terus berdoa untuk para pemimpin kami di HKBP Bapa, dari pusat sampai kepada seluruh jemaat yang ada ya Bapa. Engkau yang berkati pemimpin-pemimpin kami di HKBP juga ya Allah. Engkau juga yang berkati para pelayan-pelayan-Mu Bapa, para pendeta kami, sintua kami, dan seluruh orang yang terlibat di dalam HKBP secara keseluruhan ya Bapa, agar sungguh Engkau boleh memberkati HKBP menjadi gereja yang besar, yang boleh menyukakan hati-Mu Tuhan, dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah melalui HKBP juga ya Bapa, banyak jiwa yang boleh lebih mengenal Engkau, lebih dekat kepada Engkau, dan lebih mengasihi Engkau ya Bapa. Bapa kami juga mau berdoa untuk jemaat kami Bapa di dalam HKBP Diaspora ini Tuhan. Biar ya Bapa, dengan segala keterbatasan kami tidak dapat bertemu muka secara langsung Bapa, tapi biarlah hati kami boleh Engkau satukan di dalam kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang berkati Bapa seluruh orang tua kami yang saat ini dalam kondisi lemah Bapa, di dalam usia lanjutnya. Biarlah Engkau yang boleh terus memberi penghiburan bagi mereka ya Bapa. Biarlah Engkau yang boleh menemani mereka, menjagai mereka di dalam kelemahan fisik mereka Bapa. Engkau Allah boleh hadir di dalam waktu-waktu mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit Bapa. Biarlah Engkau juga yang boleh memberi kekuatan, Engkau juga yang boleh beri kesembuhan ya Bapa. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah dan beban berat ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan menjadi kekuatan mereka. Engkau ya Allah menjadi memberikan solusi yang baik bagi mereka, dan biarlah Engkau yang boleh memberi kelegaan. Bapa, Engkau kiranya boleh berkati seluruh kami jemaat HKBP Diaspora secara khususnya ya Bapa, agar sungguh kami boleh bertumbuh Bapa, dan kami boleh lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa yang di sorga. Biarlah kasih setia-Mu boleh terus menyertai kami di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, di dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Engkau saja yang boleh menjadi Tuhan Allah dan pemimpin kami dan penopang hidup kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan untuk segala kelemahan-kelemahan kami. Betapa sering kami mendukakan hati Engkau ya Bapa. Betapa sering kami hanya mengikuti keinginan kami dan melupakan akan keinginan Engkau ya Bapa. Tapi biar ya Bapa, Engkau yang boleh tolong kami Bapa, Engkau yang boleh ampuni kami Bapa, dan biarlah Engkau yang boleh baharui kami Bapa di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa yang di sorga. Biarlah Engkau yang sempurnakan doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 204, dimulai dari ayat 1 sambil menyerahkan persembahan pertama untuk gereja dan persembahan kedua untuk pusat. Yesus ku pegang yang ku rindu. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus dan juga warga jemaat yang berada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online, kami berharap kiranya saudara-saudari kami yang di rumah dapat mendengarkan khotbah ini dengan jelas, karena memang belakangan ini jaringan internet agak terganggu. Tapi kami berharap kiranya walaupun seperti itu kita bisa merespon firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa dapat memahami dan melakukannya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah sumber kehidupan kita hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada seorang tokoh gereja di Kolose yang bernama Filemon. Tertulis dalam pasalnya yang pertama ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita. Judul perikop permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku.
Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, sebelum kekristenan hadir di tanah Batak, kita sudah memiliki satu struktur sosial yang menata kehidupan kita harmonis, teratur, dan sebagai satu keluarga. Kita menganut satu sistem struktur sosial yang bernama Dalian Natolu. Dalian Natolu itu terjadi karena ada dua hubungan kekeluargaan. Yang pertama hubungan kerabat satu marga, itu yang selalu terikat dengan namanya dongat tubuh. Yang kedua, hubungan perkawinan atau pernikahan yang memunculkan dua unsur yang lain, kerabat yang namanya hula-hula dan satu lagi yang namanya buru. Jadi poros dari relasi struktur hubungan orang Batak itu adalah bersifat kekeluargaan. Tidak ada orang asing. Itu sebabnya kalau ada marga sinaga misalnya di satu tempat, pejabat, walaupun saya tidak kenal itu, ada perasaan saya bangga dan senang. Oh itu adalah diri saya. Walaupun dia juga gak kenal sama saya. Kalaupun misalnya ada marga Simatupang, tulang saya. Walaupun secara pribadi tidak ada hubungan fisik dengan ibu saya. Tapi karena dia marga Simatupang, ada langsung emosional mengatakan, oh ini tulangku. Itu keluarga. Kalau ada yang menikah dengan boru sinaga dimanapun, selalu saya katakan, oh ini nemburu saya. Dan makanya itu enaknya orang Batak. Kemana saja selalu ada keluarganya. Saya datang ke diaspora, ada keluarga saya, dongat tubuh. Ada nemburu saya di sini, itok saya. Ada tulang saya. Itu luar biasanya struktur yang dibangun oleh orang Batak. Jika struktur kita sebagai orang Batak menempatkan kita sebagai satu keluarga, merekatkan kita begitu erat tanpa ada orang lain, tanpa ada orang asing karena kita hidup sebagai satu keluarga, bukankah persekutuan yang dibangun di atas dasar iman harus lebih kuat merangkul kita sebagai keluarga Allah. Memang dalam proses kekeluargaan orang Batak itu ada yang mengikat kita. Ikatan itu adalah ikatan kerabat satu marga. Yang kedua ikatan perkawinan. Tetapi ikatan yang membuat kita menjadi keluarga Allah itu bukan karena marga. Bukan karena perkawinan. Tapi kita terikat menjadi keluarga Allah itu adalah karena diikat darah Kristus. Kristus yang sudah korban. Kristus yang sudah mati. Kristus yang karena kasihnya telah meruntuhkan tembok pemisah antara Allah dengan manusia. Sehingga di dalam keruntuhan tembok itu ada persekutuan kita dengan Tuhan di dalam iman. Iman itulah yang mempersatukan kita dari semua latar belakang. Apakah ada orang Yahudi, orang Yunani, orang Batak, orang Jawa, semua. Persekutuan kita sebagai keluarga tidak lagi didasarkan marga, tidak lagi didasarkan atas perkawinan tadi, tapi didasarkan atas iman percaya kita kepada Kristus. Itu sebabnya gereja adalah
persekutuan orang-orang yang percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mereka yang sudah dibaptis di dalam nama itu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, topik minggu kita saat ini menegaskan hidup sebagai keluarga Allah. Apa yang terjadi saat ini dengan keluarga-keluarga Kristen? Apakah yang terjadi saat ini dengan persekutuan-persekutuan gereja sehingga topik ini mengingatkan kita supaya hidup sebagai keluarga Allah? Apakah mungkin saat ini persekutuan-persekutuan dalam gereja, persekutuan-persekutuan kategorial mulai sudah terkikis kehidupannya sebagai keluarga Allah? Karena saat ini kita juga hidup di era yang namanya era persaingan, globalisasi. Bahkan yang uniknya, persaingan ini sudah merasuki, sudah sampai kepada tingkat yang namanya kehidupan struktur sosial di perkampungan, egoisme. Bahkan yang unik saat ini, persaingan-persaingan yang terjadi itu tidak lagi dalam antara musuh A dan si B, tetapi juga dalam hubungan kerabat satu marga sudah terjadi persaingan. Ketika diperhadapkan dengan politik, dengan keuntungan, satu keluarga bisa hancur. Peparan isi opu A, ada peparan, kenapa dia bisa, kita nggak bisa. Kemudian juga kenapa harus dia, kok nggak saya. Bahkan harta warisan juga dalam satu keluarga itu, karena orang ini sekarang sudah berimajinasi menjadi orang yang memiliki kehormatan, kekayaan semua. Akhirnya dalam keluarga juga harta warisan yang bukan dari jeripayahnya, atau juga yang bukan dikerjakannya sendiri, tuanya yang dilimpahkan orang tuanya, itu juga terjadi perdebatan, perkelahian, hanya karena masalah ini. Ternyata keluarga yang dibangun di dalam persekutuan hubungan darah tadi, marga dan perkawinan tadi, bisa hancur, bisa retak. Kenapa? Karena kita selalu mengutamakan kepentingan kita. Keluarga-keluarga Kristen saat ini juga terhisap dengan situasi-situasi konflik internal keluarga. Khususnya di masa pandemi yang terjadi selama ini. Angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Konflik terjadi juga di keluarga meningkat. Perceraian juga meningkat, penggugatan. Bahkan sudah jarang ataupun tidak sedikit sekarang kelompok keluarga-keluarga Kristen yang banyak padau-dau. Hanya karena masalah-masalah kecil dalam rumah tangga. Mengingat persoalan itu, maka kembali kita diingatkan oleh nas ini memaknai kembali kehidupan kita sebagai keluarga Allah. Kehidupan kita sebagai keluarga Allah itu ternyata berpusat bagaimana kita menjadi keluarga bersama dengan Allah di dalam kasih Kristus itu. Kristus itu yang merupakan wujud dari bentuk dari kasih Allah itu telah menjadikan kita sebagai sebuah persekutuan di dalam Dia. Maka setiap orang mempunyai posisi yang sama di dalam kerajaan Allah, di dalam keluarga Allah. Tidak ada orang di sana yang merasa superioritas. Tidak ada orang yang merasa lebih utama. Tidak ada hierarkis yang berjenjang-jenjang yang merasa seseorang lebih berkuasa menentukan. Karena cuma satu pemimpin, satu kepala, yaitu Kristus. Karena hanya Dia kepala, maka semua umat ini adalah satu kawanan domba gembalaan Allah. Sada dohita sudia mangison, napi narmahan di Kristusi. Karena kita sama-sama umat yang digembalakan oleh Allah, maka tidak ada orang yang merasa lebih dekat kepada Tuhan, merasa lebih kudus. Karena semua manusia membutuhkan pembenaran dari Allah, membutuhkan keselamatan dari Allah. Namun, Allah memberikan kepada kita karunia khusus yang berbeda-beda. Karunia khusus yang berbeda-beda ini bukan diklaim menjadi orang yang lebih utama. Tetapi karunia khusus yang berbeda-beda ini, karena memang kita ditempatkan di dunia ini dalam rangka membangun tubuh Kristus, yaitu gereja, maka dia mempunyai kekhususan masing-masing. Mempunyai keunikan masing-masing, fungsi masing-masing. Sama yang digambarkan oleh Paulus di jemaat Korintus. Ada tangan, ada mata, ada kaki, ada telinga, ada mulut. Semua kita diberikan karunia khusus. Tapi karunia khusus itu
bukan untuk dipamerkan, menonjolkan diri, merasa diri lebih utama, lebih penting di dalam persekutuan jemaat. Tetapi justru pemberian anugerah itu, karunia Kristus itu, yang berbeda itu dalam rangka membangun pelayanan yang lebih baik, relevan, dan efektif di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian terkasih, apakah yang terjadi sehingga Paulus menulis surat kepada Filemon? Ternyata dahulu, walaupun kekristenan sudah berkembang di Roma, di Asia Kecil, Barat Daya di sana, di Asia Timur Tengah, ternyata praktik perbudakan itu masih ada. Perbudakan yang menempatkan orang berada di bawah dan dia di atas. Umumnya perbudakan itu terjadi karena faktor kemiskinan, melarat, sehingga dia menjual diri untuk bekerja supaya dia bisa makan dan minum. Yang kedua, ada juga perbudakan itu terjadi karena tidak mampu bayar hutang. Kenapa tidak mampu bayar hutang? Mungkin ada orang yang hobinya berjudi. Ternyata praktik perjudian itu bukan hanya ada sekarang, dulu juga karakter berjudi itu sudah ada, perilaku itu. Kalah main judi. Setelah kalah main judi, dia nggak bisa melakukan apa-apa, akhirnya tergadai, dia meminjam. Karena dia nggak bisa membayar utang, dipekerjakanlah dia, dirugikan. Dan praktik perjudian sekarang juga sudah unik. Sekarang perjudian itu kalau kita buka sekarang handphone kita, kan ada itu namanya iklan-iklan di handphone. Misalnya kalau ini pasti ada selalu situ. Poker lah, online lah, semua. Dan banyak juga orang, warga jemaat, bahkan perhalado yang terlibat main judi online. Yang unik di situ, maka kadang kita nggak sadar, uang kita bisa hilang ratusan juta, tetapi untuk menolong orang di sekitar kita, kasih minum nggak bisa. Praktik perjudian sekarang sangat menjamur. Karena ada iming-iming kaya mendadak. Dan memang sepertinya di Indonesia pola seperti ini laku. Kita nggak bekerja tapi bisa kaya. Dari mana caranya? Kalau bukan karena tidak jujur. Dengan cara curang. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian secara rasional, logika berpikir. Mungkinkah saya bisa kaya mendadak kalau saya tidak bekerja? Berarti ada cara lain, yaitu yang tidak jujur. Apakah itu manipulatif oleh orang-orang tertentu? Apakah dia itu bersifat yang mengatakan menginvestkan uang kita investkan uang kita, kemudian dia menjual ke tempat yang lain. Dan ketika dia menginvestkan itu ke tempat lain, belum tentu yang diinvestkan itu adalah pekerjaan yang jujur, bisa juga yang lain. Bahkan kalau kita tahu, kasus narkoba, itu juga sudah menjadi salah satu, merupakan proyek penghasil keuntungan yang paling besar. Berapa triliun itu? Kalau kita lihat nilai-nilai kasus narkoba itu untuk orang-orang tertentu. Ini memang menjadi tantangan Bapak Ibu sekalian. Namun ketika terjadi perbudakan, utang piutang siapa yang disalahkan? Ada yang katakan sistem, pemerintah yang kurang tegas, orang tertentu. Tapi tanpa mempersalahkan orang lain, kita coba jujur. Karena memang karakter kita juga ada karakter penjudian. Ada karakter penjudian. Dalam diri setiap orang ada karakter judi itu. Karena ketika kita ingin bermimpi, ingin kaya tanpa uang, sebenarnya kita situ sudah mau berjudi kita itu. Sudah berjudi, menjudikan masa depan kita tanpa bekerja. Dan itu menjadi salah satu faktor perbudakan. Kemiskinan, masalah utang piutang. Dan yang ketiga, bentuk dari perbudakan adalah dampak dari peperangan, kekalahan itu. Dan itu yang terjadi bagi bangsa Israel. Mereka menjadi budak karena praktik peperangan. Karena Allah menghukum mereka karena ketidaksetiaan mereka. Ini menjadi persoalan. Oleh sebab itu Onesimus itu adalah hamba atau budak daripada Filemon. Filemon itu sebenarnya orang dari Romawi, orang yang sudah kaya secara ekonomi, karena memang dia itu adalah warga jemaat yang berada di Kolose. Filemon ini justru ketika gereja belum terbentuk seperti ini, dulu gereja masih dalam bentuk rumah-rumah. Kebaktian-kebaktian rumah.
Dan rumah Filemon ini karena terbilang besar, maka Paulus ketika datang ke Kolose mengunjungi orang-orang Kristen itu di rumah Filemon. Dia orang kaya, dia orang yang memang beriman, dan dia selalu mengumpulkan umat Kristen untuk beribadah di rumahnya, dan itulah menjadi jemaat Kolose. Dan di sana Onesimus sebagai hamba daripada Filemon, dia hidup sesuai dengan perintah tuannya. Tetapi apa yang terjadi? Selalu ada pertentangan antara hamba dengan antara Tuhan. Tuhan selalu dia di atas, tidak pernah di bawah. Budak atau hamba merasa dia ditindas, selalu berada di bawah. Mengalami penderitaan, tidak bebas untuk mengeluarkan pendapat, tidak bebas berkreasi. Akibatnya apa? Terjadi ketegangan, si Onesimus melarikan diri dari rumah Filemon. Melarikan diri sebagai budak. Dia melarikan diri, dan walaupun memang secara gamblang tidak dinyatakan, ternyata katanya berdasarkan catatan-catatan Filemon itu membawa sesuatu, apakah mencuri barang atau apa daripada Filemon. Dia melarikan diri sampai ke Roma, dan di sana dia bertemu dengan Paulus. Kalau cerita ada dua cerita yang mengatakan, yang pertama Filemon lari, ingin bebas dengan mencuri uangnya si Filemon, dan dia lari ke Roma. Setelah ke Roma, habislah uang ini karena dia budak. Dan budak seseorang itu sudah ada tandanya, itu sudah dimateraikan. Ini budak si A, ini sudah. Jadi kalau tidak ada terjadi transaksi penjual belian budak, seseorang nggak bisa membawa itu ke rumahnya menjadi budaknya. Misalnya saya punya budak, itu sudah ada tandanya. Kemudian dia pergi, kemanapun orang lain membutuhkan dia. Kalau dia tidak bertemu dengan saya sebagai tuannya, saya bisa tuntut dia. Dan hukumannya fatal. Nah, oleh karena itu ketika versi yang pertama mengatakan si Onesimus ini pergi ke Roma dan habis duitnya, akhirnya dia melunta-lunta, kemanalah saya. Dan satu cara dia berpikir, bertemu dengan Paulus. Karena Paulus merupakan tokoh yang berwibawa dan mempengaruhi kehidupan Filemon. Ditemuilah di penjara. Itulah versi yang pertama. Tapi versi yang kedua, ada juga orang yang menulis catatan dari para ahli yang mengatakan bahwa si Onesimus ini setelah melakukan kesalahan, pertengkaran dengan Filemon, dia mencuri, dia takut kena hukum oleh Filemon, akhirnya dia datang ke Paulus langsung. Minta dukungan, minta pertolongan dari Paulus supaya berbicara kepada Filemon. Nah, bagaimanapun teori yang mengatakan tentang kedatangan Onesimus, tetapi firman Allah pada saat ini mau mengatakan kepada kita perjumpaan antara Onesimus dengan Paulus memunculkan pertobatan bagi Onesimus. Perjumpaan antara Onesimus dengan Paulus menghasilkan Onesimus yang baru. Jika dahulu Onesimus itu adalah orang yang dianggap tidak berguna, orang yang dianggap tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi setelah terjadi pembaharuan bersama Paulus, dia menjadi orang yang sangat berguna dan baik untuk dijadikan mitra dalam melayani Tuhan. Mengapa bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, Paulus mengubah pandangan Filemon, pandangan orang banyak tentang siapa itu budak itu. Jika selama ini para budak itu dianggap adalah orang yang rendah, orang yang memang benar-benar berada di bawah status sosial yang paling bawah, Paulus mengubah mereka bukan lagi sebagai budak, bukan lagi sebagai hamba. Tapi mereka itu adalah mitra kita, keluarga kita dalam Injil, dalam firman Tuhan. Mengapa bisa sampai ke sana? Karena konsep Paulus memahami bahwa semua manusia ini adalah hamba. Semua manusia ini pada awalnya adalah budak dosa. Kita tidak ada anak-anak merdeka. Awalnya kita sudah terbelenggu dalam dosa itu. Karena itu tidak ada orang yang patut merasa bangga atas dirinya. Dan itu yang Paulus katakan di Roma. Kalau kita baca Roma 3 terus sampai ke 5. Di sana jelas dikatakan bahwa tidak ada manusia yang benar. Satu pun tidak ada. Semua manusia telah berbuat dosa. Dan berada dalam hukuman Tuhan. Oleh karena kita sama-sama semua budak. Sama-sama kita adalah hamba dosa. Tapi anugerah Tuhan telah membebaskan kita, menebus kita. Yang dulu kita diperbudak oleh dosa, sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah.
prosesnya bagaimana saya bisa menjadi anak Allah. Apakah proses menjadi anak Allah itu hanya segampang itu? Tidak. Ternyata ada harga yang mahal yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus mengubah status kita, yaitu darahnya, kematiannya. Kematian Yesus Kristuslah mengubah status kita hamba dosa. Karena perbudakan sosial, perbudakan fisik ini terjadi, itu karena kita diperbudak oleh dosa. Maka Yesus sebagai Tuhan dan manusia, dia membebaskan manusia itu dari belenggu dosa. Ketika dosa itu adalah pusat daripada kejahatan, dosa itu adalah pusat daripada kehancuran manusia, maka itulah yang dihancurkan oleh Yesus sehingga kita mendapat keselamatan itu. Dan keselamatan itulah yang mempengaruhi kita Bapak Ibu sekalian untuk tidak lagi memperbudak sesama manusia. Dosalah yang membuat kita memperbudak orang lain. Keserakahan, keegoisan, ketamakan, keinginan diri sendiri yang menciptakan bentuk perhambaan, bentuk perbudakan-perbudakan saat ini. Ketika manusia sudah dibebaskan dari dosa itu, maka harapan itu adalah damai sejahtera. Tidak ada lagi pengkotak-kotakan dalam kehidupan manusia, khususnya umat yang percaya. Hal inilah sebenarnya yang ingin Paulus jelaskan, bahwa tidak ada alasan bagi kita lagi menciptakan yang namanya perbudakan. Tidak ada lagi alasan walaupun kita orang Kristen yang dikatakan baik kepada hambanya, tapi kita harus memperlakukan mereka bukan sebagai budak, tetapi sebagai mitra Allah, sebagai keluarga kerajaan Allah. Dan di sanalah Paulus ingin mengatakan tadi, setelah kita dibebaskan oleh Kristus dengan harga yang mahal, melalui kematiannya, melalui darahnya, maka ada proses untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Itu adalah iman percaya kita. Ketika di dalam anugerah, Allah memberikan darah Kristus menjadi pendamai yang membebaskan kita. Maka untuk masuk ke dalam kebebasan itu, kita dibutuhkan partisipasi percaya kepada Dia. Dan proses percaya kepada Tuhan itu, maka ada media masuk ke dalam keluarga Allah. Itulah baptisan. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, yang pertama anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus yang menebus kita, melepaskan kita. Kemudian di dalam kelepasan itu kita dibutuhkan beriman kepada Kristus. Siapa yang percaya dan beriman kepadanya akan mendapat keselamatan. Dan masuk ke dalam keselamatan itu adalah baptisan di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itulah yang membuat kita satu keluarga, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Satu baptisan, satu iman, satu Tuhan. Kalau satu iman kita, satu Tuhan kita, satu baptisan kita, mengapa kita masih selalu bertengkar? Mengapa kita selalu berdebat, bermasalah? Padahal sementara Kristus itu sudah memberikan teladan bagi kita. Menerima, mengampuni, menyambut orang lain. Bukan hanya sebagai keluarga saja, tapi seperti diri sendiri. Itu makanya ada hukum yang sama yang dua ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segala kekuatanmu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kalau kita mengasihi sebagai keluarga, berarti menjadikan dia seperti diri saya. Kalau sudah kita jadikan dia seperti diri saya, maka bukalah hatimu amanginang. Tabuka marohatai, taliom ma'adong sotik dinasida di bagasan rohat tahun. Ada. Jadi harus kita buat. Dan itulah yang menjadi membangun namanya hubungan oikumene. Dalam perbedaan agama, perbedaan gereja, perbedaan suku. Panggilan hati yang mempersatukan kita menyambut orang lain sebagai keluarga ataupun kerabat. Dan itu sebabnya Paulus mengingatkan Filemon. Kalau kamu merasa dia punya utang, karena dia tidak melakukan fungsinya sebagai budak, hamba dulu. Kalau dia mengambil hartamu, Paulus mengatakan, tanggungkanlah itu untukku. Baik itu rekeningku. Ugarar rekeningnya. Nanti kalau dia punya utang, masukkanlah. Saya punya yang merembus itu.
Dirembus data istilahnya, dirembus, nah, nanti dirembuskan nanti situ. Aku yang bayar. Tapi terimalah dia. Mengapa seperti itu? Karena Paulus tidak menginginkan hal yang luar biasa. Sesama keluarga Allah ada terjadi pertikaian. Ada terjadi konflik. Tetapi dia ingin memulihkan kembali hubungan itu dalam konsep yang baru. Bukan lagi sebagai tuan dan budak, tapi sebagai anggota keluarga. Proses itu sangat berat. Proses itu sangat lama. Bahkan Paulus mengatakan kepada Filemon, anggaplah dia seperti diriku. Sambutlah dia seperti diriku. Paulus menempatkan dirinya dalam diri Onesimus, bahwa apa yang ada dalam pikiran Onesimus, karakter Onesimus, bukan lagi dirinya sendiri, tapi pengajaran saya, pribadi saya, itu yang ada dalam Onesimus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah gereja, Onesimus menjadi salah satu uskup di jemaat Kolose. Dia menjadi pemimpin gereja di Kolose. Itu sebabnya istilah nama Onesimus juga adalah namanya artinya berguna. Sekarang bagaimana kita menggunakan diri kita, hidup kita juga sebagai orang yang berguna. Onesimus saat ini. Onesimus, orang-orang yang berguna saat ini. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, diri kita sendiri, tapi juga untuk Tuhan dan untuk orang lain. Onesimus yang baru. Onesimus yang berguna. Yang membuat hidup kita berdaya guna. Janganlah menjadi berdaya rusak. Seperti Onesimus yang lama. Yang merusak relasi antara Tuhan dan hamba. Tetapi jadi Onesimus saat ini yang berdaya guna, membangun jemaat Kolose, hidup sebagai mitra keluarga Allah bersama Filemon, membangun jemaat Kolose. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami hidup sebagai satu keluarga. Kami bersyukur jika dalam tradisi kearifan lokal kami, Engkau menganugerahkan struktur sosial hidup sebagai satu keluarga dengan prinsip dalihan natulu, di mana ada unsur dongat tubuh, hula-hula dan buru. Kami lebih bersyukur lagi Tuhan, karena kehidupan kami sebagai satu keluarga tidak lagi ditentukan oleh kerabat satu marga itu, ataupun oleh karena kerabat pernikahan. Tetapi iman kami yang satu, yang percaya kepadamu, telah mempersatukan kami sebagai satu keluarga. Berkatilah Tuhan warga jemaat-Mu ini, berkatilah HKBP Resort Diaspora, karena kami adalah satu keluarga di dalam Kristus. Tidak ada pembedaan. Karena memang perbedaan itu telah Engkau berikan sebagai kekayaan bagi kami untuk saling menyempurnakan dan melengkapi. Jika Tuhan menganugerahkan berkat-berkat khusus atau karunia khusus kepada warga jemaat-Mu, semuanya itu Tuhan dalam rangka membangun tubuh Kristus. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Berkati Tuhan semua warga jemaat-Mu ini dan juga yang mengikuti ibadah ini dari rumah, kiranya mereka bersuka cita dapat menyambut, merespon orang lain sebagai diri sendiri, sebagai satu keluarga. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyi HKBP 656 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Sorry,
Ayat 3 kita bangkit berdiri. Dan supaya marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amang segala. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Jemaat HKBP Resort Diaspora yang hadir saat ini secara onsite dalam gedung gereja dan juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, secara langsung di rumah kita masing-masing. Kami Parhaladu HKBP Resort Diaspora khususnya pengkhotbah, liturgis dan juga pembaca warta mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Horas Madihita.